Tidak ada yang mengira kehancuran bisa datang dari sesuatu sekecil ini. Di laut, ada makhluk yang tidak berbisa, tidak beracun, dan tidak berburu dengan kejaran. Namun ia mampu memecahkan cangkang keras, meretakkan kaca akuarium, bahkan merusak jaringan tanpa harus benar-benar menyentuhnya. Bukan karena tenaga besar, bukan karena niat membunuh, tetapi karena satu gerakan yang terlalu cepat untuk disadari sistem tubuh makhluk lain. Mantis shrimp sering dianggap sekedar udang aneh berwarna mencolok. Tubuhnya kecil, hidup bersembunyi di celah karang, jarang terlihat, dan nyaris tidak terdengar. Ia tidak menguasai wilayah luas. Ia tidak bergerak dalam kawanan. Ia bahkan tidak tampak seperti ancaman. Namun justru di balik kesan sepele inilah letak kekeliruannya. Mantis shrimp bukan predator yang mengandalkan kekuatan otot. Ia adalah makhluk yang meminjam hukum fisika sebagai senjata. Satu hentakan kaki depannya bergerak begitu cepat hingga air di sekitarnya runtuh secara instan. Tekanan turun drastis. Gelembung mikro terbentuk lalu kolaps dalam sepersekian detik. Panas, cahaya, dan gelombang kejut dilepaskan bersamaan. Bahkan jika pukulan itu meleset, kerusakan tetap terjadi. Di mata mangsanya, tidak ada peringatan. Tidak ada rasa sakit bertahap. Yang ada hanyalah kegagalan struktur tubuh secara tiba-tiba. Sistem saraf tidak sempat bereaksi. Otot tidak sempat berkontraksi. Nafas terhenti sebelum otak memahami apa yang baru saja terjadi. Menariknya, mantis shrimp tidak agresif. Ia tidak menyerang tanpa alasan. Sebagian besar waktunya dihabiskan dalam diam, menjaga liang kecilnya, menunggu. Namun ketika jarak dilanggar, tidak ada eskalasi, tidak ada ancaman palsu. Hanya satu keputusan refleks yang diselesaikan oleh fisika, bukan emosi. Inilah paradoks awalnya. Mantis shrimp bukan makhluk paling besar, bukan pula yang paling mematikan. Namun ia adalah salah satu contoh paling jujur tentang bagaimana alam bekerja. Ketika presisi sudah cukup, kekuatan menjadi tidak relevan. Tubuh mantis shrimp menyimpan salah satu mekanisme biologis paling ekstrim yang pernah dipelajari sains. Senjatanya bukan racun, bukan gigi, dan bukan capit besar seperti kepiting. Ia adalah struktur pegas biologis yang menyimpan energi, lalu melepaskannya dalam satu ledakan gerak yang hampir mustahil ditandingi makhluk lain di laut. Kaki depan mantis shrimp dimodifikasi menjadi alat pemukul atau penusuk, tergantung spesiesnya. Pada tipe smasher, bagian ujung kaki mengeras seperti palu mikroskopis. Namun yang menentukan bukan bentuknya, melainkan cara ia bergerak. Otot tidak langsung memukul. Otot hanya mengunci dan menegangkan sistem pegas internal. Ketika kunci dilepas, energi dilepaskan sekaligus, menghasilkan percepatan yang melampaui refleks saraf. Kecepatan pukulan ini mencapai lebih dari 20 meter per detik dalam waktu sepersekian milidetik. Akselerasinya begitu tinggi hingga air di sekitarnya tidak sempat mengalir mengikuti gerakan. Tekanan turun drastis, memicu kavitasi, fenomena fisika yang biasanya terjadi pada baling-baling kapal atau mesin industri. Gelembung kavitasi ini kemudian runtuh, menghasilkan suhu tinggi, kilatan cahaya singkat, dan gelombang kejut tambahan. Artinya, mantis shrimp tidak hanya memukul dengan tubuhnya, ia memukul dengan air itu sendiri. Bahkan jika cangkang mangsa tidak terkena langsung, runtuhan gelembung sudah cukup untuk merusak jaringan dan struktur keras. Ini membuat satu serangan memiliki dua lapisan dampak, mekanis dan fisika fluida. Yang membuat sistem ini semakin luar biasa adalah ketahanannya. Setiap pukulan memberi tekanan balik yang ekstrim pada tubuh mantis shrimp sendiri. Namun struktur mikro pada kaki pemukulnya mampu menyerap dan mendistribusikan tekanan tanpa retak. Lapisan material biologisnya tersusun spiral, dirancang untuk menahan kegagalan struktural berulang kali. Semua ini bukan untuk dominasi, bukan untuk pertunjukan. Mekanisme ini lahir karena kebutuhan hidup di ruang sempit dengan mangsa bercangkang keras dan tanpa kesempatan kedua. Pada mantis shrimp, satu pukulan harus cukup. Jika gagal, energi terbuang, posisi terbuka,
dan resiko meningkat. Di titik ini mulai terlihat bahwa kekuatan mantis shrimp bukan soal agresi. Ia adalah hasil dari evolusi yang memilih presisi ekstrim, di mana satu keputusan, satu gerakan, dan satu momen fisika menentukan hidup atau akhir. Ketika mekanisme itu benar-benar digunakan, dampaknya tidak berhenti pada mangsa. Ia menciptakan salah satu momen paling kejam dan jujur di alam laut, karena semuanya terjadi terlalu cepat untuk disebut pertarungan. Bagi mangsa bercangkang keras seperti kepiting, siput laut, atau moluska, tidak ada proses dilukai perlahan. Tidak ada kesempatan melawan. Dalam satu hentakan, cangkang retak, struktur internal runtuh, dan sistem saraf berhenti menerima sinyal yang bermakna. Kematian terjadi bukan karena luka terbuka, tetapi karena tubuh tidak lagi mampu mempertahankan bentuknya sendiri. Yang membuat momen ini berbeda dari predasi lain adalah absennya eskalasi. Tidak ada kejaran, tidak ada perlawanan panjang. Mangsa seringkali tidak menyadari ancaman sampai semuanya selesai. Dari sudut pandang biologis, ini adalah bentuk efisiensi ekstrim, mengurangi penderitaan mangsa sekaligus meminimalkan resiko bagi pemangsa. Namun kekejaman sistem ini tidak hanya dirasakan oleh korban. Setiap pukulan membawa resiko besar bagi mantis shrimp sendiri. Kegagalan kecil dalam sudut atau timing dapat merusak anggota tubuhnya. Tidak ada racun untuk menebus kesalahan. Tidak ada jarak aman. Semua bertumpu pada presisi. Disinilah tekanan evolusi menjadi brutal. Hanya individu dengan koordinasi sempurna, struktur tubuh optimal, dan kontrol saraf yang sangat halus yang mampu bertahan. Mereka yang meleset tidak terluka perlahan. Mereka tersingkir. Bagi manusia yang menyaksikannya, momen ini sering terasa tidak masuk akal. Kecepatan yang tak terlihat mata, suara retakan kecil, lalu diam. Tidak ada drama visual, tidak ada darah. Namun secara biologis, itu adalah salah satu interaksi paling ekstrim yang terjadi di laut dangkal. Dan di balik semua itu, ada ironi besar. Mantis shrimp tidak membunuh karena keinginan untuk menghancurkan. Ia membunuh karena sistem hidupnya tidak memberi ruang untuk kegagalan. Di dunia terumbu yang padat, penuh celah sempit dan kompetisi tinggi, satu pukulan yang ragu berarti akhir bagi dirinya sendiri. Pada titik ini, mantis shrimp tidak lagi terlihat sebagai makhluk kecil yang aneh. Ia menjadi simbol bahwa di alam, kejam bukan berarti berisik. Kadang kejam berarti terlalu cepat untuk dipahami, dan terlalu tepat untuk dihindari. Apa yang membuat mantis shrimp benar-benar berada di kelas berbeda bukan hanya kekuatan pukulannya, tetapi posisi evolusionernya di antara para pemangsa laut. Ia bukan yang terbesar, bukan yang paling beracun, namun hampir tidak ada makhluk lain yang menggabungkan kecepatan, presisi, dan kekuatan mekanis dalam satu sistem sekecil ini. Jika dibandingkan dengan kepiting, lobster, atau gurita, semuanya juga pemangsa cerdas. Mantis shrimp mengambil jalan yang jauh lebih ekstrim. Kepiting mengandalkan capit besar dan tekanan bertahap. Gurita menggunakan kecerdikan, lengan lentur, dan racun. Ikan predator memakai kecepatan dan rahang. Mantis shrimp memilih satu solusi, menghentikan segalanya dalam satu aksi tunggal. Secara evolusioner, ini adalah strategi beresiko tinggi. Tidak ada cadangan, tidak ada rencana kedua. Jika pukulan gagal, mangsa bisa kabur atau bahkan berbalik menyerang. Namun justru karena itulah sistem ini menjadi sangat disempurnakan. Seluruh tubuh mantis shrimp, dari otot, saraf, hingga struktur eksoskeleton, dioptimalkan untuk satu fungsi utama, memastikan bahwa satu kesempatan itu cukup. Yang menarik, kekuatan mantis shrimp tidak meningkat dengan ukuran. Ia tidak perlu tumbuh besar untuk menjadi lebih berbahaya. Bahkan individu kecil sudah mampu menghasilkan percepatan yang melampaui banyak hewan jauh lebih besar. Ini bertentangan dengan pola umum di alam, di mana kekuatan biasanya datang dari massa. Pada mantis shrimp, kekuatan datang dari desain. Inilah yang membuatnya sulit dibandingkan dengan makhluk lain. Ia tidak bersaing di kategori yang sama. Ia bukan predator kecepatan, bukan predator racun, dan bukan predator kekuatan murni.
Ia adalah predator mekanik, menggunakan hukum fisika secara langsung sebagai senjata biologis. Dan di titik ini, Mantis Rim menunjukkan satu hal penting tentang evolusi, bahwa alam tidak selalu mencari jalan paling aman. Kadang ia memilih jalan paling tajam, jalan yang bekerja sangat baik selama tidak ada kesalahan. Bukan karena Mantis Rim paling mematikan, tetapi karena ia hampir tidak pernah memberi kesempatan kedua. Hubungan manusia dengan Mantis Rim selalu bergerak di antara kekaguman dan kesalahpahaman. Bagi nelayan dan penyelam, ia sering dianggap hama kecil yang merusak jaring, memecahkan kaca akuarium, atau melukai tangan tanpa peringatan. Tubuhnya kecil, warnanya mencolok, dan gerakannya sulit diprediksi. Reputasinya tumbuh bukan karena ia menyerang manusia, tetapi karena manusia jarang menyadari jarak aman sebelum terlambat. Namun di dunia sains, Mantis Rim justru menjadi salah satu makhluk laut paling dipelajari. Bukan karena ukurannya, tetapi karena prinsip yang tersembunyi di balik tubuhnya. Mekanisme pukulannya menginspirasi riset material tahan benturan, desain pelindung militer, hingga teknologi mikromekanik yang harus bekerja cepat tanpa rusak. Struktur spring-loaded pada capitnya menunjukkan bagaimana energi bisa disimpan, dikunci, lalu dilepaskan secara ekstrim tanpa menghancurkan sistem itu sendiri. Penglihatan Mantis Rim juga sering disalahpahami sebagai melihat lebih banyak warna dari manusia. Kenyataannya lebih kompleks dan lebih menarik. Sistem visualnya tidak dirancang untuk detail halus, tetapi untuk pengenalan cepat. Ia tidak menganalisis warna seperti manusia. Ia mengklasifikasi. Ini membuatnya sangat efisien dalam mendeteksi mangsa, ancaman, dan perubahan lingkungan dalam sepersekian detik. Sebuah sistem yang mengorbankan kedalaman demi kecepatan. Ironisnya, di luar laboratorium, Mantis Rim jarang mendapat perlindungan. Terumbu karang rusak, habitat berlubang hilang, dan perairan dangkal berubah terlalu cepat. Mantis Rim bisa bertahan dari benturan keras, tetapi tidak dari hilangnya ruang hidup yang stabil. Ia tidak bermigrasi jauh. Ia bergantung pada struktur lingkungan yang spesifik dan berulang. Di sini terlihat pola yang familiar. Manusia mengagumi mekanisme alam, menirunya dalam teknologi, tetapi sering mengabaikan sistem tempat mekanisme itu berasal. Kita mempelajari pukulan Mantis Rim, tetapi merusak terumbu yang memungkinkan pukulan itu berevolusi. Dan seperti banyak makhluk spesialis lain, Mantis Rim tidak beradaptasi dengan dunia yang kacau. Ia hanya terus melakukan satu hal yang ia kuasai, sampai lingkungan di sekitarnya tidak lagi memberi ruang untuk presisi itu bekerja. Pada akhirnya, Mantis Rim bukan kisah tentang pukulan tercepat atau penglihatan paling aneh di laut. Ia adalah kisah tentang presisi, tentang makhluk yang seluruh hidupnya dibangun untuk satu prinsip sederhana, melakukan satu hal dengan sempurna, berulang, tanpa kompromi. Mantis Rim tidak mencoba menjadi segalanya. Ia tidak mengejar ukuran besar, tidak membangun racun kompleks, tidak hidup berkelompok. Ia memilih spesialisasi ekstrim. Tubuhnya adalah mesin kecil yang disetel sangat halus untuk lingkungan yang stabil, terstruktur, dan penuh batas fisik yang jelas. Selama terumbu karang utuh dan ritme laut berjalan pelan, strategi ini nyaris tak terkalahkan. Namun dunia laut hari ini tidak lagi bergerak dengan ritme itu. Struktur runtuh lebih cepat daripada adaptasi biologis. Lingkungan menjadi terlalu bising, terlalu rusak, terlalu tidak konsisten bagi sistem yang bergantung pada presisi. Dalam kondisi seperti ini, keunggulan Mantis Rim tidak berubah menjadi kekuatan baru. Ia berubah menjadi kerentanan. Mantis Rim mengajarkan satu hal yang jarang disadari manusia, bahwa kecanggihan tidak selalu berarti fleksibilitas. Sistem yang paling presisi seringkali adalah yang paling rapuh ketika konteksnya diubah. Alam tidak merancang semua makhluk untuk dunia yang terus bergeser. Sebagian dirancang untuk dunia yang stabil dan bekerja sempurna di sana. Jika suatu hari Mantis Rim menghilang dari terumbu, laut tidak akan langsung sunyi. Tidak ada ledakan kepunahan yang dramatis. Yang hilang adalah satu lapisan presisi. Satu mekanisme kecil yang menjaga keseimbangan mikro di antara celah-celah karang. Dan seperti banyak kehilangan sunyi lainnya, dampaknya baru terasa ketika sistem mulai terasa lebih kasar, lebih tidak terkendali. Pada titik itu,
Mantis shrimp tidak lagi menjadi makhluk aneh yang memukul terlalu keras. Ia menjadi penanda. Penanda bahwa laut telah berubah menjadi tempat yang hanya menyisakan kehidupan yang mampu bertahan dalam kekacauan, bukan dalam ketepatan. Dan mungkin, disitulah pesan terakhirnya, bahwa di alam, tidak semua yang kuat adalah yang paling tahan. Sebagian hanya kuat selama dunia masih cukup tenang untuk menghargai presisi.